Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, emas kembali menjadi aset safe haven pilihan investor. Sebagai produsen emas terbesar di Indonesia dengan portofolio komoditas yang terdiversifikasi, PT Aneka Tambang Tbk memiliki prospek pertumbuhan yang menarik. Oleh karena itu, kami merekomendasikan buy untuk saham Antam dengan target harga sebesar 3.828 per saham yang mencerminkan upside sebesar 51,35% dari harga saat ini. Antam berdiri sejak 1968 dengan direktur saat ini yaitu Bapak Untung Budi Harto. Dengan 4 produk utama yaitu emas, nikel, boksit, dan jasa eksplorasi. Dan berikut kami paparkan ringkasan investasi Antam. Pada slide ini dapat dilihat bahwa kondisi makroekonomi global dan nasional masih mendukung prospek pertumbuhan Antam. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3%. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang tetap kuat dan berpotensi meningkatkan permintaan komoditas mineral. Selain itu, inflasi dan suku bunga nasional yang relatif stabil turut mendukung iklim investasi dan pertumbuhan sektor industri. Dari sisi global, meningkatnya risiko geopolitik mendorong kenaikan harga emas sebagai aset safe haven. Kali ini terlihat dari kenaikan harga emas dunia yang mencapai sekitar 4.325 dolar Amerika Serikat per ounce pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, pasar emas global diproyeksikan tumbuh dari 260,86 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 menjadi sekitar 710 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2033 dengan CAGR sebesar 11%. Oleh karena itu, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang positif dan prospek pasar emas yang kuat menjadi faktor yang mendukung kinerja pertumbuhan Antam di masa mendatang. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian tata kelola perusahaan PT Antam Tbk. Dapat kita lihat di sini bahwa Antam sendiri sudah menerapkan prinsip keberlanjutan melalui 3 poin utama yaitu lingkungan sosial dan juga tata kelola. Pada fokus SDG lingkungan, Antam sendiri melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak dari kegiatan operasional yang mereka lakukan, seperti pengelolaan air, mitigasi lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan masih banyak lagi. Kemudian pada fokus SDG sosial, Antam berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat melalui program CJSL seperti pemberian beasiswa, layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, untuk aspek tata kelola, Antam menerapkan good corporate governance yang transparan dan accountable, serta menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk mendukung jalannya keberhasilan suatu perusahaan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan tingginya CGC yang diperoleh oleh Antam, yaitu sebesar 94,93% pada ASX SIGI Principal, 84,74% pada ASEAN SIGI Scorecard, dan 100% pada OJK GSIGI Principal. Hal ini menunjukkan bahwa Antam telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai standar nasional maupun internasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan industri dan posisi persaingan PT Antam. Pertama, berdasarkan analisis Fortune 5 Forces, industri pertambangan memiliki tingkat persaingan yang tinggi, terutama dari kompetitor dan daya tawar pembeli. Di sisi lain, ancaman pendatang baru relatif rendah karena membutuhkan investasi yang besar serta proses perizinan yang cukup ketat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Antam masih memiliki posisi yang kuat melalui diverifikasi komoditas, strategi hilirisasi, dan dukungan sebagai BUMN. Selanjutnya, pada analisis Pestel, faktor eksternal secara umum memberikan peluang yang positif bagi Antam. Kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi mendorong peningkatan nilai tambah produk, sementara permintaan global terhadap emas dan nikel masih mendukung pertumbuhan perusahaan. Selain itu, perkembangan teknologi, penerapan ESG, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis Antam. Kemudian, berdasarkan analisis SWOT, Antam memiliki kekuatan berupa cadangan mineral yang cukup besar, diverifikasi produk, dan dukungan pemerintah. Peluang tersebut didukung oleh meningkatnya kebutuhan mineral untuk transisi energi dan pengembangan industri hilirisasi. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga, komoditas, tingginya biaya operasional, dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, Antam perlu terus meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi agar tetap kompetitif. Komoditas emas merupakan produk utama yang secara konsisten menyumbang porsi terbesar pada omset perusahaan dengan kontribusi yang mengalami peningkatan hingga 80% pada tahun 2024 hingga 2025. Kami juga menganalisa bahwa performa Antam akan tetap bertahan di atas level pra-perang global, sehingga kami juga meyakini bahwa pada saat ini adalah saat yang tepat untuk melanjutkan ekspansi. Selain itu, Antam terbukti konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham sejak tahun 2018 yang didukung oleh posisi laba ditahan yang secara jangka panjang memperlihatkan tren akumulasi positif hingga diproyeksikan menembus 25,36 triliun pada tahun 2030. Berdasarkan historis, komitmen pengembalian nilai kepada investor juga terlihat matang dengan DPR dari 62,9% tahun 2023 hingga menyentuh 79,91% pada tahun 2024. Efisiensi kos dan biaya, peningkatan volume produksi memicu lonjakan nominal COGS perusahaan terutama pada tahun 2023 yang mencerminkan ekspansi operasional secara agresif. Selaras dengan pergerakan COGS, gross profit margin meningkat dari 13,59% pada tahun 2019 menjadi 15,38% pada tahun 2023 yang membuktikan kekuatan pricing power perusahaan di pasar. Keuangan Koko ditopang likuiditas yang baik. Kondisi keuangan Antam menunjukkan tren yang semakin kuat tercermin dari peningkatan nilai Axman Z-Score dari 2,85% pada tahun 2021 menjadi 6,89% pada tahun 2026 dan tetap berada pada kategori aman atau terhindar dari financial distress.
PT Antam kami yakini mampu menjaga stabilitas keuangan dan memiliki likuiditas yang baik. Beragam sumber pendapatan yang mendorong pertumbuhan laba selain emas antara lain peningkatan pendapatan dari nikel, ferronikel, boksit, alumina, dan jasa lainnya. Selanjutnya, hasil valuasi saham PT Antam. Berdasarkan hasil valuasi yang kami lakukan, kami merekomendasikan buy untuk saham Antam dengan target harga sebesar Rp3.828 per saham. Jika dibandingkan dengan harga pasar pada 8 Juni 2026 sebesar Rp2.530, maka saham Antam masih memiliki potensi kenaikan atau upside sebesar 51,3%. Target harga tersebut diperoleh dari kombinasi beberapa metode valuasi, yaitu discounted cash flow menggunakan FCFE, dividend discount, modal, serta valuasi relatif menggunakan PER dan PBV. Selanjutnya adalah metode discounted cash flow atau FCFE. Metode ini digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan berdasarkan arus kas bebas yang tersedia bagi pemegang saham. Proyeksi dilakukan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan, belanja modal, dan kebutuhan modal kerja. Hasil perhitungan menunjukkan nilai intrinsik Antam sebesar Rp5.685 per saham yang mengindikasikan bahwa saham Antam masih berada pada kondisi undervalue sehingga memiliki peluang kenaikan harga di masa mendatang. Selanjutnya yaitu metode dividend discount model atau DDM. Metode ini menghitung nilai saham berdasarkan proyeksi dividen yang akan diterima investor. Dalam analisis ini menggunakan asumsi dividen payout ratio sebesar 90% dengan cost of equity sebesar 15,15% dan terminal growth rate sebesar 8,07%. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai wajar sebesar Rp4.464 per saham yang juga menunjukkan bahwa harga pasar Antam masih berada di bawah nilai intrinsiknya. Selanjutnya yaitu metode cost of equity. Nilai cost of equity sebesar 15,15% dihitung menggunakan metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Perhitungan ini menggunakan risk-free rate sebesar 4,75%, expected market return sebesar 10,56%, dan beta saham Antam sebesar 1,79. Nilai tersebut menggambarkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko investasi pada saham Antam. Terakhir yaitu metode terminal growth rate atau TGR. Dalam analisis yang dilakukan, TGR diproyeksikan sebesar 8,07%. Nilai tersebut diperoleh dari kombinasi indikator ekonomi Indonesia, yaitu pertumbuhan PDB, pertumbuhan ekspor, dan pertumbuhan impor, yang masing-masing diberikan bobot sesuai dengan kontribusinya. Asumsi ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan setelah periode proyeksi berakhir. Berdasarkan seluruh hasil valuasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham Antam masih memiliki nilai intrinsik yang lebih tinggi dibandingkan harga pasarnya saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa saham Antam masih layak dipertimbangkan sebagai investasi dengan potensi pertumbuhan yang menarik di masa yang mendatang. Berdasarkan pendekatan price to book value atau PBV, Antam memiliki rasio 1,70 kali, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata historical 5 tahun sebesar 1,65 kali. Hasil valuasi menghasilkan harga wajar sebesar Rp2.795 per nilai saham, atau sekitar 2,95% di bawah harga pasar, sehingga menunjukkan bahwa saham Antam diperdagangkan pada tingkat yang relatif lebih fair value. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan price to book earning ratio atau PER, Antam memiliki PER sebesar 6,33 kali, lebih rendah dibandingkan rata-rata historical 5 tahun sebesar 10,24 kali. Dengan metode ini diperoleh harga wajar sebesar Rp4.656 per nilai saham, yang mencerminkan potensi upside sekitar 61,67%. Kondisi ini mengindikasi bahwa pertumbuhan laba Antam belum sepenuhnya tercermin pada harga saham itu sendiri. Untuk menguji sensitivitas hasil valuasi kami, dilakukanlah simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 literasi. Hasilnya ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai intriksi berada pada rentang dengan probabilitas lebih tinggi, dengan nilai rata-rata sebesar 12.283 dan potensi upside rata-rata sekitar mencapai 84%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil valuasi relatif konsisten meskipun terdapat ketidakpastian akibat fluktuasi harga komoditas itu sendiri. Selanjutnya, dilakukanlah pembobotan valuasi dengan menggunakan bobot 40% pada metode discontinued cash flow yang terdiri dari FCFE dan DDM serta pembobotan 60% pada valuasi relatif dengan pendekatan pada indikator PBV. Pembobotan ini menghasilkan estimasi target harga yang lebih seimbang dan mencerminkan kondisi fundamental Antam. Pada slide ini ditampilkan 3 risiko utama yang dihadapi Antam, yaitu risiko makro, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko makro berasal dari fluktuasi harga emas akibat kondisi geopolitik global. Risiko pasar berkaitan dengan volatilitas harga saham dan harga komoditas yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Sementara itu, risiko operasional berasal dari ketergantungan perusahaan terhadap komoditas emas dan nikel. Untuk mengelola risiko tersebut, Antam menerapkan strategi diversifikasi bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta percepatan program hilirisasi guna menjaga pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Dengan dominasi bisnis emas, fundamental yang kuat, dan peluang pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan, Antam tetap menjadi pilihan investasi yang menarik di depan.